Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1311. Feng Ping dan manajer Su perlahan berjalan ke ruang kotak. Hong Yin saat ini merawat Liang Wanru. Bagaimana kabar Nona Wanru? Manajer Su bertanya pada Hong Yin. Hong Yin menggelengkan kepalanya, ekspresinya agak jelek saat dia berkata, dia sudah tidak bisa menelan makanan. Mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Manajer Su menghela nafas dan berkata, pada akhirnya, itu masih belum berhasil. Gadis ini, sayang sekali. Petik 2. Feng Ping berkata, bagaimana bisa pil detoksifikasi tingkat ilahi begitu mudah disempurnakan? Pria tua ini sudah memiliki setengah kaki melangkah ke ranah Dewa Bintang 2 Alkimia dan tidak bisa memperbaikinya juga. Bukannya pria tua ini memandang rendah Ye Yuan, tapi tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil detoksifikasi tingkat ilahi. Petik 2. Manajer Su tidak membantah ini. Dia berkata dengan anggukan, Ye Yuan juga keras hati dan sombong, itu sebabnya dia akan menyatakan kata-kata menindas di keluarga Wang. Wang Lingbo memanfaatkan kata-kata bangga Ye Yuan untuk mengekspos kelakuan buruk menara harta karun. Periode waktu ini, kita berada dalam posisi yang sangat sulit juga. Petik 2. Ye Yuan mengeluarkan kata-kata besar sebelum keluar dari kediaman keluarga Wang. Tidak hanya dia akan menyelesaikan ribuan malam bulu racun, tapi dia bahkan akan membiarkan Liang Wanru melangkah ke alam dao ilahi dan merawatnya sehingga dia bisa berbicara. Kata-kata ini disebarkan oleh keluarga Wang dan telah menyebabkan kegemparan di kota Bukit Permata. Ribuan malam bulu racun adalah rahasia keluarga Wang yang sangat mematikan. Wajah orang berubah ketika membicarakannya. Sekarang, menara harta karun segudang sebenarnya sudah memprovokasi keluarga Wang seperti ini. Dengan ini, benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jika ketika saatnya tiba, dan menara harta karun segudang tidak bisa menyembuhkan racun Liang Wanru, wajah ini akan ditampar dengan gemilang. Juga akan ada dampak yang luar biasa pada reputasi menara harta karun segudang. Menyebutkan ini, alis Feng Ping menyatu dengan erat, dan dia berkata dengan sedih, bakat alkimia anak ini memang tidak buruk. Tapi dia benar-benar agak terlalu sombong. Melemparkan omong kosong seperti itu, mengabaikan bahwa ia bukan hanya kehilangan wajahnya sendiri, itu bahkan membuat seluruh menara harta karun segudang kehilangan wajah bersamanya. Petik 2. Manajer Su masih melindungi Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, ya, orang-orang muda harus sedikit muda dan sembrono Wang Lingbo itu juga memang menggertak orang terlalu banyak. Untuk benar-benar membuat keponakannya mempermalukan Ye Yuan seperti itu. Ye Yuan membalas juga karena marah padanya. Petik 2. Dia berbicara dengan enteng, tetapi membual memiliki modal juga. Saat ini, itu bukan dia yang menamparkan wajah orang lain, tetapi wajahnya sendiri yang akan ditampar oleh orang lain. Dia bahkan melibatkan seluruh menara harta karun Myriad. Feng Ping berkata dengan sedih. Kedua orang itu sedang mengobrol ketika siluet putih menyapu seperti embusan angin. Hong Yin, bagaimana kabar Nona Wanru? Ye Yuan bertanya dengan agak khawatir. Hong Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat buruk. Nona Wanru sudah mencapai ambang kematian. Tuan Ye, tolong tahan kesedihanmu. Petik 2. Sama seperti Sudan Feng, Hong Yin juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil detoksifikasi tingkat dewa. Ekspresi Ye Yuan berubah tajam, dan dia buru-buru membantu Liang Wanru dan melihat bahwa bibirnya berubah menjadi ungu kehitaman. Kulitnya putih seperti kertas, dia sudah benar-benar tidak sadar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia buru-buru mengambil pil obat, mengirimkannya ke mulut Liang Wanru. Aroma obat memikat langsung memenuhi seluruh ruang. Manajer Su, Feng Ping, tatapan mereka berubah niat, menatap lekat-lekat pada pil obat di tangan Ye Yuan. Meskipun itu hanya waktu yang sangat singkat, mereka berdua melihatnya dengan jelas. Pil obat yang diberikan Ye Yuan pada Liang Wanru benar-benar merupakan pil detoksifikasi tingkat Dewa Bintang 1. Tapi Ye Yuan tidak punya waktu untuk peduli tentang keheranan kedua orang itu dan berkata kepada Hong Yi, Hong Yin, aku harus merepotkanmu untuk menggunakan esensi ilahi untuk membantunya menyerap kekuatan obat. Hong Yin tidak terkejut seperti Sudan Feng, karena dia belum pernah melihat pil obat tingkat dewa. Pil obat tingkat ini, tidak peduli faksi mana, mereka semua sangat menghargainya, dan sama sekali tidak akan menunjukkannya kepada orang luar. Oh, baiklah.
Hong Yin menyuarakan persetujuannya dan mulai menggunakan esensi ilahi untuk membantu Liang Wanru memperbaiki kekuatan obat. Manajer Su dan Feng Ping, keduanya, saling bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi heran dari mata pihak lain. Ye Yuan, itu, pil detoksifikasi tingkat dewa. Manajer Su bertanya dengan penuh tanya. Melihat kulit Liang Wanru berubah menjadi lebih baik, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega, wajahnya menunjukkan sedikit senyum yang mirip dengan terbebas dari beban yang berat, dan membuka mulutnya untuk berkata, "Ya. Untungnya, saya berhasil tepat waktu. Kalau tidak, Ye ini benar-benar harus menyimpan penyesalan seumur hidupku." Petik 2. Ini, bagaimana ini mungkin? Pil detoksifikasi tingkat dewa. Feng Ping merasa lidahnya hampir tidak bisa diluruskan lagi. Pil detoksifikasi hanyalah pil dewa satu bintang yang sangat biasa. Kesulitannya sedikit lebih tinggi daripada pil esens ilahi. Tetapi ingin memperbaiki pil detoksifikasi tingkat divine, itu bukan apa yang orang kebanyakan bisa capai. Dengan ranah Feng Ping, bahkan jika keberuntungannya sedang meningkat, dia juga belum pernah bisa menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat divine sebelumnya. Di seluruh kota Bukit Permata, tidak ada yang memiliki kekuatan ini. Tapi Ye Yuan melakukannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Iya. Ini benar-benar sulit seperti naik ke surga untuk pil bisa mencapai tingkat dewa. Beberapa hari ini, aku mengabaikan tidur dan bersantai, dan secara kebetulan, aku akhirnya memperbaiki pil detoksifikasi ini." Petik 2. Manajer Su dan Feng Ping menarik napas dingin. Meskipun Ye Yuan tampaknya mengatakannya dengan ringan, tapi itu kelas dewa. Ketika Ye Yuan memasuki pengasingan tertutup, dia jelas hanya bisa memperbaiki pil esensi dewa kelas atas. Hanya lebih dari 30 hari telah berlalu, dan dia benar-benar memperbaiki pil detoksifikasi tingkat dewa. Tetapi, Ye Yuan menyembunyikan kekuatannya. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan keheranan dua orang. Perhatiannya tertuju pada Liang Wanru. Liang Wanru memancarkan suara yang samar-samar seperti nyamuk. Ini membuat Ye Yuan sangat senang. Pil detoksifikasi tingkat dewa benar-benar bekerja. Segera, warna ungu hitam bibir Liang Wanru secara bertahap memudar. Wajahnya juga sedikit demi sedikit menjadi lebih cerah. Hong Yin sudah selesai membantu menyerap kekuatan obat. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan rasa kagetnya dan menatap Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata, "Tuan Ye, kamu benar-benar melakukannya." Ye Yuan tersenyum dan mengangguk. Sejujurnya, Ye Yuan juga merasa sangat senang saat ini. Sebelumnya, dia benar-benar membersihkan beberapa pikiran yang mengganggu dan sama sekali tidak pernah memikirkan masalah ini. Tapi sekarang, melihat Liang Wanru berubah menjadi lebih baik, pikiran-pikiran ini muncul tak terkendali. Pil dewa baginya adalah wilayah yang sama sekali baru. Namun, ia mengandalkan bakat dan kerja kerasnya untuk menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa. Ini benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena Ye Yuan tahu betapa sulitnya untuk menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa. Akhirnya, Liang Wanru perlahan-lahan bangun, sepasang mata yang indah secara bertahap menjadi jernih. Tetapi ketika dia melihat Ye Yuan, rasa terima kasih dalam tatapannya tidak bisa disembunyikan. Tidak peduli apapun, dia ingin berjuang untuk berdiri. Ye Yuan buru-buru memegangnya dan berkata, "Jangan pikirkan apapun. Kamu masih sangat lemah sekarang. Tunggu racun dalam tubuhmu sepenuhnya dibersihkan sebelum berbicara. Nona Wanru, ketika saya berada di keluarga Wang, saya memberitahu Wang Lingbo sebelumnya bahwa bukan saja saya akan mengobati racunmu, saya bahkan akan membuat kamu membuka mulut dan berbicara, melangkah ke alam dao mendalam. Biarkan orang-orang yang menggertakmu melihat bahwa kamu dapat hidup lebih baik daripada mereka." Petik 2. Liang Wanru tidak bisa berbicara, tetapi mendengar kata-kata Ye Yuan, dia juga merasa hatinya melonjak. Melangkah ke alam dao mendalam, dia tidak peduli. Tetapi bisa membuka mulut dan berbicara, adalah satu hal yang paling dia inginkan di lubuk hatinya. Feng Ping dan manajer Su juga gemetaran. Hanya kemudian mereka mengingat kata-kata sombong yang ditinggalkan Ye Yuan di keluarga Wang. Baru saja, mereka masih merasa bahwa Ye Yuan terlalu sombong, dan bahkan menyeret menara harta karun segudang. Tapi sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa kata-kata Ye Yuan bukanlah omong kosong. Bakat alkimianya terlalu menakutkan. Mungkin tidak ada yang bisa menduga bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini untuk menamparkan wajah keluarga Wang dengan gemilang. Manajer Su dan Feng Ping, kedua orang ini saling bertukar pandang, wajah mereka berdua menunjukkan senyum. Dengan ini,
Wang Lingbo benar-benar menembak kakinya sendiri. Apa katamu? Dia benar-benar menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa. Petik 2. Mendengar laporan manajer Su, keterkejutan Yang Rui sama sekali tidak signifikan. Ini bisa dilihat dari suaranya yang memiliki sedikit perubahan nada. Manajer Su jelas masih belum pulih dari keterkejutannya. Ekspresi wajahnya agak tidak wajar. Benar sekali, ketika dia memberi Nona Wanru pil detoksifikasi, Feng Ping dan aku sama-sama hadir. Kami sama sekali tidak salah. Selain itu, racun dalam tubuh Nona Wanru secara bertahap sudah dihilangkan. Petik 2. Yang Yu juga tidak sadar dari berita ini setelah waktu yang lama. Berita ini terlalu eksplosif. Ketika dia memutuskan untuk melindungi Ye Yuan, dia sama sekali tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan memberinya kejutan yang mengejutkan. Dia hanya merasa bahwa Ye Yuan adalah pohon muda yang bagus dan layak untuk dipelihara. Namun, peningkatan Ye Yuan secara serius melampaui harapannya. Satu hal lagi, Ye Yuan menyuruh kami pergi dan membersihkan ruang latihannya, tetapi setelah kami mengirim orang untuk pergi dan membersihkan, kami menemukan bahwa seluruh tempat dipenuhi dengan pil esensi dewa dan pil detoksifikasi. Di antara mereka, jumlah kelas surga adalah yang paling banyak. Setiap tipe memiliki tidak kurang dari beberapa ratus keping. Kata-kata manajer Su bertekad untuk mengejutkan orang hingga mati ketika dia melanjutkan. Mata Yang Rui menatap seperti piring lebar saat dia memandang manajer Su dan bertanya, "Apa yang kamu katakan? Tingkat surga adalah yang paling." Lalu itu juga untuk mengatakan bahwa sebelum ini, dia tidak tahu bagaimana memperbaiki pil detoksifikasi sama sekali. Dia menggunakan 1 bulan plus waktu untuk beralih dari pemula untuk menjadi master. Petik 2. Manajer Su perlahan mengangguk dan berkata, "Seharusnya begitu." Yang Yui menarik napas dingin. Cara yang mengesankan untuk memberikan arahan atas dinasti dan mengendalikan segala sesuatu sepenuhnya hilang tanpa jejak saat ini. Dia saat ini seperti kelinci kecil yang terkejut. Ekspresi wajahnya sangat memesona. Setelah waktu yang lama, Yang Rui tiba-tiba terkejut dan berkata kepada manajer Su, "Di mana Ye Yuan? Bawa dia datang menemui saya." "Tidak, aku akan pergi menemuinya." Petik 2. Yang Rui baru saja akan bergerak, tetapi dihentikan oleh manajer Su yang berkata, "Tuan Menara, Anda tidak perlu pergi lagi, Ye Yuan sudah pergi ke pengasingan tertutup." Yang Rui membeku dan berkata, "Pengasingan tertutup? Bukankah dia sudah memperbaiki pil detoksifikasi tingkat dewa? Masih memasuki pengasingan untuk apa?" Petik 2. Manajer Su menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menyerahkan Nona Wanru ke Hong Yin, lalu pergi ke gudang dan mengambil banyak obat-obatan roh, dan langsung memasuki pengasingan tertutup. Yang Rui mengerutkan kening dan berkata, "Obat roh apa yang dia ambil?" Manajer Su berkata, "Obat-obatan roh yang diambil kali ini bahkan lebih daripada yang terakhir. Hanya variasinya sebanyak beberapa lusin jenis. Mengenai hal spesifik apa yang akan ia tuju, sangat sulit untuk menilai." Petik 2. Yang Rui terdiam. Tiba-tiba, tatapannya memandang ke arah manajer Su dengan terik dan berkata, "Saya pikir, mungkinkah dia menyempurnakan pil tanda surgawi bintang 1?" Manajer Su mengerut, tatapannya menunjukkan ekspresi ngeri ketika dia berkata, "Tidak mungkin, kan? Pil tanda surgawi bintang 1, bahkan di antara dewa alkimia bintang 2, tidak ada banyak yang mampu memperbaikinya juga. Tapi, dengan kamu berkata begitu, benar-benar ada kemungkinan. Laut ilahinya rusak, hanya pil tanda surgawi bintang 1 yang dapat memperbaiki laut ilahi." Petik 2. Yang Rui tiba-tiba merasa bahwa menerima Ye Yuan benar-benar langkah yang sangat bijaksana. Sekarang, bahkan dia agak kagum pada dirinya sendiri. Jika Ye Yuan benar-benar dapat memperbaiki pil tanda surgawi bintang 1, arti penting bagi menara harta karun segudang terlalu besar. Meskipun menara harta karun segudang terkenal di seluruh dunia bentangan surga, karena kota Bukit Permata tidak menjadi domain Kaisar Surgawi Harta Karun, harta-harta karun menara tidak seperti yang mulia di permukaan. Karena itu mendirikan menara harta karun segudang di wilayah Kaisar Surgawi lain, maka mereka secara alami harus menanggung bagian pajak yang sesuai. Seperti kata pepatah, naga perkasa tidak bisa menekan ular lokal. Pasukan lokal akan sengaja atau tidak sengaja menekan menara harta karun segudang. Ambil saja kota Bukit Permata misalnya. Mereka yang mampu bersaing dengan menara harta karun segudang adalah keluarga Wang, keluarga Lin, serta keluarga Lu. Adapun keluarga Liang, faksi kecil semacam ini, jumlahnya tidak kurang dari lebih dari selusin.
Faksi kecil ini kebanyakan menempel pada 3 keluarga ini. Tetapi menara harta karun segudang tidak memiliki siapapun untuk mendukung mereka. Karena itu, menara harta karun segudang sepenuhnya mengandalkan papan nama emas ini untuk dapat berdiri tegak di kota Bukit Permata. Menara harta karun segudang adalah kerajaan bisnis kolosal. Tetapi ketika datang ke kota Bukit Permata, itu hanya cabang yang tidak signifikan. Eselon atas tidak akan mementingkan sama sekali. Untuk Yang Rui bisa mempertahankan menara harta karun segudang, dia juga telah menghabiskan usahanya. Jika tidak karena itu, dia mungkin benar-benar tidak peduli tentang Ye Yuan kecil yang sangat sedikit. Lagi pula, dia terlalu membutuhkan talenta. Kekuatan Feng Ping tidak buruk, tetapi tidak naik di atas puncak di kota Bukit Permata. Bahkan kekuatan 3 keluarga besar, ahli alkimia kepala, adalah tingkat di atas Feng Ping. Formasi Daopil pemurnian Yuan membuat fajar bagi Yang Rui. Oleh karena itu sebabnya dia ingin Luo Jian mengambil tindakan, dan bahkan tidak ragu menyinggung keluarga Wang. Abaikan itu dulu. Apa yang dia butuhkan, sediakan untuknya. Jangan ragu memberikan obat-obatan roh dan batu esensi ilahi juga. Yang Rui berkata. Manajer Su tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, Tuan Menara menyediakan obat-obatan roh dan batu esensi ilahi untuk Ye Yuan, sebenarnya kita yang diuntungkan. Efisiensi bocah ini terlalu tinggi, tidak terbayangkan. Petik 2. Yang Rui membeku dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, menunggu begitu lama, akhirnya kitalah yang berutang padanya. Manajer Su mengangguk dan berkata, hanya memurnikan besar pil esensi ilahi tingkat dewa yang sudah untung 100 kali lipat, bernilai 100.000 batu esensi ilahi tingkat rendah. Bocah itu juga murah hati, tidak mengambil 1 sen pun, mengembalikan semuanya kepada kita. Dan apa yang kita sediakan hanyalah modal dari 10 batu esensi ilahi tingkat rendah dari pil obat. Juga, pil esensi ilahi bermutu tinggi dan pil yang dia perbaiki, kualitasnya semuanya sangat baik. Petik 2. Seluruh tubuh Yang Rui gemetar, dan dia terkejut, untung besar sekali. Manajer Su tersenyum dan berkata, ini hanya pil esens tingkat ilahi, kita mendapatkan stok di dalam ruang praktiknya, hanya pil detoksifikasi tingkat surgawi dan pil esensi ilahi yang ditambahkan hingga sekitar 500. Pil obat surgawi dan bermutu tinggi bahkan memiliki jumlah 1000. Berapa banyak keuntungan yang menurut Anda akan bertambah nantinya? Petik 2. Yang Rui menarik napas dingin. Emosinya yang baru saja tenang menjadi gelisah sekali lagi. Apa yang dikatakan manajer Su sebelumnya, dia tidak peduli. Fokusnya adalah semua pada Ye Yuan menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa. Baru sekarang dia tahu bahwa Ye Yuan, orang ini, hanyalah mesin pemurnian pil. Efisiensi ini terlalu mengerikan. Berbicara secara logis, Ye Yuan membantu menara harta karun segudang memperbaiki begitu banyak pil obat, ia harus menerima persentase penjualan. Tapi, dia tidak menginginkan satu pun, memberikan semuanya ke menara harta karun segudang. Dengan cara ini, menara harta karun Myriad membuat pendapatan besar. Dia berpikir bahwa dengan menyediakan Ye Yuan begitu banyak obat roh, Ye Yuan akan berutang banyak pada menara harta karun mereka, dan tentu saja tidak bisa meninggalkan menara harta karun harta juga. Tapi sekarang, itu adalah menara harta karun segudang yang berutang terlalu banyak pada Ye Yuan. Hasil ini adalah apa yang tidak dia harapkan dari awal hingga akhir. Orang ini benar-benar aneh. Yang Rui tertahan untuk waktu yang lama dan mengeluarkan satu kalimat ini. Rencananya sebelumnya sama sekali tidak berguna sekarang. Manajer Su juga merasakan hal yang sama, ketika dia berkata dengan anggukan, itu benar, orang tua ini juga berpikir begitu. Yang Rui melambaikan tangannya dan berkata, baiklah kalau begitu, maka tidak perlu repot tentang masalah ini lagi. Jika dia benar-benar dapat memperbaiki pil tanda surgawi bintang 1, maka itu akan membuat menara harta karun segudang kita benar-benar bangkit. Sekarang, tutup sepenuhnya berita tentang gadis keluarga Liang yang pulih untukku. Jangan bocor sedikit pun berita. Kalau tidak, aku akan membuatmu bertanggung jawab sepenuhnya. Petik 2. Manajer Su masih sangat cakap dan berpengalaman saat menangani masalah. Dia benar-benar menutup berita ini sepenuhnya tertutup dan tidak mengungkapkan sedikit angin. Wang Lingbo secara alami mengenal racun miliknya dengan sangat jelas. Menghitung kemanjuran obat pil detoksifikasi tingkat surgawi, batas Liang Wanru juga hanya 40 hari. Jadi, dini hari tadi, dia mengirim saudara perempuannya, Wang Pianran ke sana. Wang Pianran membawa sekelompok besar orang,
mengelilingi menara harta segudang hingga tidak ada celah yang bisa dilewati. Yang membuat orang terkejut adalah bahwa Wang Pianran sebenarnya mengenakan pakaian berkabung berwarna putih, dengan air mata di wajahnya yang belum kering. Orang-orang di sekitarnya termasuk orang-orang yang suka ikut campur urusan orang lain serta mata dan telinga dari 3 keluarga besar. Konflik antara Menara Harta Seribu dan keluarga Wang adalah tontonan bagi banyak orang. Tentu saja, mereka melihat tontonan yang disajikan oleh Menara Harta Segudang. Apa yang paling menjadi keahlian keluarga Wang adalah menggunakan racun. Dan ribuan malam bulu racun bahkan merupakan karya masterpiece keluarga Wang, membunuh orang dalam keheningan. Semua orang tahu bahwa di kota Bukit Permata ini, tidak ada yang bisa mengatasi racun ribuan malam bulu racun. Inilah yang membuat semua orang terkejut ketika membicarakannya. Bahkan keluarga Lin dan keluarga Lu sangat berhati-hati terhadap keluarga Wang. Setelah semua, tombak terbuka mudah dihindari, tetapi panah tersembunyi sulit untuk dihadapi. Su Linpu, cepat serahkan orang itu untukku. Wanru keluargaku adalah anggota keluarga Liang dalam hidup dan hantu keluarga Liang dalam kematian. Cepat serahkan orang itu. Petik 2. Oh, benar, bukankah alkemis tamu Menara Harta Karun Segudangmu mengatakan bahwa ia dapat menyembuhkan racun dari keluarga Wanruku? Kamu semua serahkan untuk saya lihat. Petik 2. Wanruku, kamu mati dengan tidak adil. Petik 2, Wang Pianran mengayunkan tubuhnya dengan daging yang berlebihan, berteriak di atas suaranya, dan benar-benar meratap di depan pintu depan Menara Harta Karun Segudang. Dia terus, Wanru keluargaku, panggilnya dengan penuh rasa sayang. Akting ini benar-benar mengejutkan semua orang. Bukankah Wang Pianran ini seorang wanita jahat, kasar dan kejam pada anak tirinya sendiri? Apa yang terjadi dengan permainan ini hari ini? Wang Pianran menangis dengan sedih seolah-olah anak kandungnya telah meninggal. Sebelumnya, keluarga Wang sudah melakukan pekerjaan yang cukup untuk mengaduk masalah ini sampai menggelegak dengan kebisingan. Tujuan Wang Lingbo sangat jelas. Karena seseorang berani menantang racunnya yang paling tangguh dari keluarga Wang, maka keluarga Wang akan mengambil kesempatan ini untuk memukulnya sampai mati. Paling tidak, dia harus memukul bocah sialan itu sampai mati dan menghancurkan reputasinya. Selama reputasi Ye Yuan hancur, itu akan menjadi kentang panas. Menara Harta Karun Segudang benar-benar tidak akan berani mempertahankannya lagi. Selama dia tidak memiliki perlindungan Menara Harta Karun Segudang, namun keluarga Wang ingin meremas Ye Yuan, yang berada di bawah kendali mereka. Dia gagal mempermalukan Ye Yuan hari itu dan malah dipermalukan oleh Ye Yuan. Ini membuat Wang Lingbo tidak bisa menerima kenyataan ini, apapun yang terjadi. Jika tidak bisa menghancurkan Ye Yuan sampai mati, dia tidak akan menyerah. Seorang pincang juga berani bersaing dengannya, penguasa Bukit Permata ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Wanita penuh lemak itu benar-benar menjijikkan. Tubuh yang penuh lemak itu hampir menghancurkan tanah. Petik 2. Bukan begitu. Tidak apa-apa jika dia jelek, hatinya bahkan jauh ganas, untuk benar-benar memberikan racun pada anak tirinya. Petik 2. Ya, tapi apa yang dimainkan hari ini? Mungkinkah rumor yang sebelumnya tidak nyata? Petik 2. Namun, apakah Menara Harta Karun Segudang benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun itu? Setelah sesumbar ini dibuang, jika mereka tidak bisa melakukannya, tidak akan mudah untuk membersihkan kekacauan. Petik 2. Ribuan malam bulu racun dapat dikatakan sebagai racun nomor 1 kota Bukit Permata, hanya pil detoksifikasi tingkat dewa yang mampu, jika tidak, itu tidak dapat disembuhkan. Alkemis tamu yang baru saja direkrut dari Menara Harta Karun Segudang ini membuat lubang besar di keranjang kali ini. Masa depannya mungkin sangat sulit. Bukan begitu. Saya mendengar bahwa alkemis tamu ini cacat. Untuk benar-benar berani mengeluarkan kata-kata agung, mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan bulu racun. Bukankah ini mengulurkan wajahnya untuk membiarkan orang memukul? Petik 2. Melalui skema keluarga Wang, masalah Menara Harta Karun Segudang menantang ribuan malam bulu racun sudah menjadi topik hangat. Tidak hanya tidak ada yang optimis tentang Menara Harta Karun Myriad, bahkan ada cukup banyak orang yang sangat menghina Ye Yuan, merasa bahwa Ye Yuan murni pembuat onar, yang menyebabkan masalah besar bagi Menara Harta Karun Segudang. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dampak pada Menara Harta Karun Segudang akan terlalu besar. Pada saat ini, manajer Su akhirnya keluar setelah dipanggil berulang kali. Melihat kepala Wang Pianran berakting tinggi, dia luar biasa senang di hatinya.
Bahkan kami tidak mengharapkan bahwa Ye Yuan benar-benar mampu meracik pil detoksifikasi tingkat ilahi. Wang Lingbo, kamu mungkin tidak mengharapkan itu bahkan dalam mimpimu kan? Jika mereka tidak menyebarkan masalah ini, kita akan menghentikannya. Sekarang, semua orang sudah tahu tentangnya, itu seperti menggali lubang untuk melompat sendiri. Ekspresi wajah wanita bodoh ini nanti pasti akan sangat menakjubkan, kata manajer Su dengan nada sinis di dalam hatinya. Meskipun merasa senang secara diam-diam, manajer Su juga adalah orang yang sangat cerdik, bagaimana mungkin dia menunjukkannya. Tindakan Yang Rui memerintahkan dia untuk menutup berita ini adalah untuk memaksimalkan kepentingan menara harta seribu dan menamparkan wajah keluarga Wang secara kejam. Dia mendorong Ye Yuan, ahli alkimia ini, bersama dengan itu. Dengan begitu, situasi menara harta seribu di kota Bukit Permata akan sangat meningkat. Sedangkan untuk Wang Pianran, lelucon babi gemuk ini, manajer Su hanya mencibir dingin di dalam hatinya. Ini adalah wilayah menara harta karun segudang. Tidak diperbolehkan bagimu, seorang wanita, untuk berperilaku kejam. Jika kamu masuk akal, cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan menara harta karun segudang kami karena tidak sopan. Manajer Su berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat penampilan manajer Su, Wang Pianran bahkan lebih sombong di hatinya, dan berkata dengan sinis, Su Linpu, begitu banyak pasangan mata yang menonton. Saya tidak percaya bahwa kalian semua, menara harta karun yang begitu besar, berani menggertak saya, seorang wanita. Petik 2. Alis manajer Su berkerut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Pianran, apa yang kau inginkan? Apakah kamu tidak takut membuang muka keluarga suamimu seperti ini? Petik 2. Wang Pianran tersenyum dingin dan berkata, ahli alkimia tamu Anda membawa Luo Jian dan dengan paksa menerobos ke dalam keluarga Liang, menculik keluarga kami, Liang Wanru, dan melukai suami dan paman kedua saya dengan serius. Sudah terlalu banyak mengganggu orang. Anak kesayanganku, kalian membuatnya mati dengan tidak adil. Petik 2. Manajer Su berkata dengan sedih, kata-kata yang ceroboh. Nona Wanru adalah penyelamat Ye Yuan, dia menerobos keluarga Liangmu untuk menyelamatkan orang adalah kebenaran moral yang tidak perlu dipertanyakan. Dari mana pembicaraan tentang penculikan? Sebaliknya, kalian semua benar-benar meracuni putri tirimu sendiri, benar-benar berbisa sebagai ular beludak. Petik 2. Mata Wang Pianran berputar, diam-diam senang di hatinya, bocah tua ini akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Su Linpu, kau tidak perlu membuat fitnah. Wanru biasanya paling membenciku. Dia benci kalau aku merebut posisi ibunya, jadi dia menentangku di rumah. Emosi saya tidak baik, jadi saya bertengkar sangat buruk dengannya, itu benar. Tapi, meracuni dia hanya untuk menghukumnya dengan ringan, sehingga dia akan menyadari karena melawanku. Aku punya penawar racun itu di tanganku, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya mati tanpa perasaan? Bagaimanapun dia adalah putri suamiku. Sebaliknya, bocah lelaki itu menginginkan kecantikannya dan menculiknya, dan bahkan berlari di depan kakakku untuk mengeluarkan kata-kata sombong tanpa merasa malu, mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan racun malam bulu seribu. Tapi sekarang, itu membahayakan hidupnya. Putriku yang menyedihkan, kau meninggal dengan tragis. Bocah itu adalah pelhutangnya yang sebenarnya yang menyebabkan kematianmu. Petik 2. Orang harus mengakui bahwa keterampilan akting si gemuk ini benar-benar jempolan. Air mata jatuh tanpa diperintah, menangis sangat sedih. Ratapan ini benar-benar menipu banyak orang. Citra wanita berbisanya memudar sekaligus. Karena dia mengacaukan hitam dan putih, sekarang, beberapa orang memelototi manajer Su. Ye Yuan adalah biang keladinya, maka menara harta karun Myriad secara alami adalah kaki tangannya. Wang Pianran mengatakannya dengan masuk akal dan logis, dan juga tidak menyembunyikan sisi baiknya, membuat penonton di sekitarnya tidak bisa membencinya. Ternyata kebenarannya seperti ini. Meskipun wanita gemuk ini penuh kebencian, tapi Ye Yuan bahkan lebih keji. Petik 2. Pikirkan tentang itu juga benar. Saya mendengar bahwa meskipun induk babi gemuk ini mendominasi, dia masih sangat sayang terhadap Liang Mingyu. Petik 2. Ibu tiri dan putri tiri tidak rukun, setiap keluarga seperti ini. Jika memang begitu, masuk akal juga. Petik 2. Dengan cara ini, Liang Wanru dianiaya. Kasihan tentang gadis ini. Petik 1. Bukankah alkemis tamu baru itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun? Sembuhkan apanya? Racun bulu?
Keluarga Lin dan keluarga Lu telah meneliti entah berapa lama dan tidak bisa memecahkannya, sekarang orang cacat dapat menyembuhkan racunnya. Apa kau percaya itu? Tindakan Wang Pianran jelas sudah disiapkan untuk waktu yang sangat lama. Bermain saat ini, efeknya tidak buruk. Dia tidak menyembunyikan sifat, ibu jahatnya, menghubungkan sumber konflik dengan konflik antara ibu tiri dan anak tiri perempuan. Kredibilitasnya sangat tinggi. Menambah itu, meskipun reputasinya menyebar jauh dan luas beberapa tahun ini, dia memang berkontribusi besar bagi keluarga Liang. Karena itu, alasan ini sangat bisa dipercaya. Dengan kebijaksanaannya, dia jelas tidak bisa mengemukakan alasan yang sempurna. Ini semua direncanakan oleh Wang Lingbo di belakang. Melihat reaksi semua orang, Wang Pianran sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam, bersujud dengan kekaguman terhadap kakak laki-lakinya. Dengan skema ini, Menara Harta Karun Myriad dan Ye Yuan akan di-cap menjadi pembunuh. Sementara mereka malah menjadi sasaran simpati. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan masih bisa tinggal di Menara Harta Karun Segudang. Menghadapi kritik semua orang, ekspresi Su Linpo menjadi sangat buruk, tapi dia sudah lama tergelitik dengan sukacita di dalam hatinya. Teruslah berakting. Semakin kejam kamu melakukannya, semakin menyegarkan itu dalam beberapa saat. Petik 2. Tiba-tiba dia mendengus dingin dan berkata, Wang Pianran, jangan pura-pura tidak bersalah. Sebenarnya, Nona Wanru sudah bangun. Tapi dia sudah benar-benar kecewa dengan keluarga Liang Mu dan tidak akan pernah kembali ke keluarga Liang mulai sekarang. Kalian kembali. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertikaian, itu tidak baik bagi siapapun. Petik 2. Semakin Su Linpo mengatakan demikian, semakin Wang Pianran merasa itu hanya untuk menutupi semuanya. Sebenarnya, bukan hanya dia, sisanya juga memiliki perasaan ini. Itu tidak bisa disalahkan pada mereka juga. Memang benar bahwa kehebatan ribuan malam racun bulu sudah masuk terlalu dalam ke hati orang-orang. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Menara Harta Karun Segudang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun ini. Su Linpo, jangan berikan kata-kata itu kepada wanita tua ini. Hari ini, saya ingin melihat orang itu jika hidup, melihat zombinya dalam kematian. Wanru adalah putri keluarga Liang saya, apa masalahnya sekarang berada di Menara Harta Karun Segudangmu? Apa kata semua orang? Wang Pianran bertanya pada semua orang. Iya, mengesampingkan bahwa Menara Harta Karun Segudangmu adalah kaki tangan dari pembunuhan, kamu bahkan ingin menahan zombie orang. Tidak tahu malu. Petik 2. Sudah pada saat ini, apakah Menara Harta Karun Segudangmu masih ingin menghancurkan diri sendiri dengan tindakanmu sendiri? Serahkan orang itu. Serahkan orang itu. Petik 2. Sejenak, sentimen publik benar-benar bangkit. Di dalam ruang khusus minum teh di seberang Menara Harta Karun Segudang, dua pria parubaya sedang menyeruput teh. Lu Jinghao, aku tahu kamu pasti tidak akan melewatkan pertunjukan hebat hari ini. Teh ini, cukup bagus. Salah satu pria membuka mulutnya dan berkata. Lu Jinghao tersenyum dan berkata, Wang Lingbo orang ini, kamu dan aku sama-sama tahu. Sabar saat tidak bergerak. Saat dia bergerak, itu pasti melihat darah. Petik 2. Kedua orang ini tidak lain dan tidak bukan justru kepala keluarga dua keluarga besar lainnya, keluarga Lu Jinghao dan keluarga Lin Zhaitian. Wang Lingbo benar-benar memiliki tipuan yang bagus. Kali ini, Menara Harta Karun Myriad telah benar-benar jatuh. Lin Zhaitian berkata, cara-cara yang Rui tidak memiliki alasan untuk banyak kritik. Tapi kali ini, dia masih membuat kesalahan penilaian pada akhirnya. Saya agak bingung mengapa dia akan mendukung orang cacat, kata Lu Jinghao. Tidak mungkin mengetahui hal ini. Tapi kali ini, Menara Harta Karun Segudang pasti akan menderita kerugian besar dalam vitalitas, kata Lin Zhaitian. Begitu Menara Harta Karun hancur jatuh, kau dan aku harus lebih berhati-hati. Wang Lingbo pria itu, ambisinya tidak kecil. Lu Jinghao berkata. Lin Zhaitian mengangguk, sangat merasakan hal itu juga. Sementara pada saat ini, senyum misterius tiba-tiba muncul di wajah Su Linpo. Dia tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata dengan suara yang jelas, racun sisa Nona Wanru tidak dibersihkan dan awalnya perlu pulih. Yang meminta kalian semua untuk menggertak orang terlalu jauh, aku hanya bisa mengundangnya keluar. Ayo, teman-teman, undang Nona Wanru keluar. Petik 2. Kata-kata Su Linpo membuat kerumunan semula mendidih langsung tenang. Mereka semua sangat meragukan keaslian kata-kata Su Linpo. Su Linpo, jangan bicara sampah di sini. Menunda waktu tidak ada gunanya.
Wang Pianran berteriak di bagian atas suaranya. Dia tidak percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati, bahwa menara harta karun segudang benar-benar dapat menghidupkan kembali Liang Wanru. Su Linpu tertawa dingin dan berkata, tidakkah kamu tahu apakah itu asli atau palsu begitu nona itu datang? Untuk apa terburu-buru? Petik 2. Tak lama, dua sosok cantik perlahan keluar dari dalam menara harta karun Miriat. Hong Yin mendukung Liang Wanru. Keadaannya saat ini benar-benar buruk. Ketika tatapan Wang Pianran mendarat pada sosok yang paling dia benci, seluruh tubuhnya langsung membatu. Dia menggosok kedua matanya, bertanya-tanya apakah dia salah melihat atau tidak. Tapi memfokuskan matanya dan melihat, siapa yang di depan matanya jika bukan Liang Wanru. Ini benar-benar Liang Wanru. Dia sebenarnya tidak mati. Petik 2. Penglihatanku tidak gagal kan? Ribuan malam bulu racun benar-benar telah disembuhkan. Petik 2. Oh dewa, apa yang telah dilakukan menara harta karun segudang? Dengan ini, benar-benar ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Penampilan Liang Wanru memicu keributan orang banyak. Ketika semua orang berpikir bahwa dia sudah mati, dia sebenarnya berdiri di depan semua orang saat masih hidup. Ribuan malam bulu racun benar-benar terselesaikan. Keluarga Wang memiliki kekuatan luar biasa dengan mengandalkan racun ini. Tapi sekarang, itu benar-benar terselesaikan. Tentu saja, ekspresi paling menarik adalah milik Wang Pianran. Daging di wajahnya banyak, mulutnya tidak besar, tapi saat ini, mulutnya dibuka lebih besar dari kepalan. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Racun yang saya berikan secara pribadi, bagaimana mungkin dia masih hidup? Mustahil. Sangat mustahil. Wang Pianran bergumam pelan. Melihat penampilannya, Su Linpu berkata sambil tersenyum mengejek, kamu tampaknya sangat kecewa bahwa Nona Wanru masih hidup. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak berharap dia mati? Petik 2. Wang Pianran membeku dan berkata dengan tergagap, aku. Untuk waktu yang lama, Wang Pianran juga tidak tahu bagaimana menindaklanjuti kalimat ini. Liang Wanru berdiri diam. Tatapan yang menatap Wang Pianran dipenuhi dengan ketidakpedulian. Menuju keluarga Liang, dia benar-benar kecewa. Dia memberi isyarat kepada Hong Yin beberapa kali. Hong Yin mengerti dan berkata kepada seorang pelayan, sajikan pena dan tinta. Segera, para pelayan mengambil pena dan tinta, dan ditempatkan di depan Liang Wanru. Liang Wanru mengambil kertas dan pena dengan agak keras dan menulis, wanita berbisa itu sangat merugikan Ru, dan sering memukul serta memarahi. Kali ini, karena Ru memberikan batu esensi ilahi kepada Ye Yuan, dalam kemarahannya, dia melemparkan Ru ke ruang bawah tanah dan memberikan racun dalam makanan, merencanakan untuk membunuh Ru. Dia, sebagai ibu tiri, tindakan ini bisa dimengerti. Tapi ayah serakah dan benar-benar meninggalkan Ru sendirian di ruang bawah tanah. Hati Ru sudah mati, nyawa Ru sebelumnya sudah aku berikan kepada ayah, sisa nyawa ini dianugerahkan oleh Ye Yuan, sekarang, Ru membuat pernyataan untuk keluarga Liang, mulai hari ini, aku tidak lagi memiliki hubungan dengan mereka. Petik 2. Selesai menulis, Liang Wanru meletakkan pena, matanya sudah dipenuhi air mata. Su Linpu menghela nafas panjang dan berkata, Hufha, gadis malang. Hong Yin, bawa Nona Wanru kembali dan biarkan dia istirahat dengan baik. Petik 2. Untuk kondisi Liang Wanru, bisa memaksanya ke langkah ini benar-benar tidak mudah. Bahkan saat itu, ketika Liang Wanrong melakukan hal kotor seperti itu, dia memilih untuk memaafkan juga. Tapi ketidakpedulian Liang Mingyu kali ini benar-benar membuat Liang Wanru kehilangan semua harapan. Dia akhirnya menemukan bahwa keluarga Liang ini tampaknya sudah benar-benar tidak memiliki ruang baginya untuk bertahan hidup lagi. Melihat penampilan Liang Wanru yang lemah, rasa kasihan di hati semua orang muncul secara spontan. Pengalamannya beberapa tahun ini, cukup banyak orang yang mendengarnya. Wang Pianran tiba-tiba merasa bahwa ada serangkaian tatapan tidak ramah yang datang dari sekitar, pemandangan tiba-tiba berubah. Itu adalah tatapan marah setelah ditipu dan dimanfaatkan. Awalnya, skema ini mulus. Tapi prasyaratnya adalah bahwa Liang Wanru sudah mati. Sekarang, orang utama sendiri maju untuk mengklarifikasi dan bahkan ingin memutuskan semua hubungan dari keluarga Liang. Bagaimana kebenaran itu sudah tidak perlu dirinci. Kamu, apa yang ingin kalian lakukan, saudaraku adalah Wang Lingbo. Wang Pianran berteriak di bagian atas suaranya. Apakah keluarga Wang begitu mengesankan? Petik 2.
Dahak tebal melewati kerumunan dan meludah ke wajah Wang Pianran dengan akurat. Segera, bau busuk masuk ke lubang hidungnya, membuatnya tersedak jijik. Tapi sebelum menunggunya bereaksi, satu suapan demi suapan tebal meludah ke arahnya, mirip dengan tetesan hujan. Enyahlah. Petik 2. Jangan membuat tontonan dirimu di sini lagi. Enyah. Hujatan terdengar di mana-mana, ludah memercik di mana-mana. Wang Pianran langsung tenggelam oleh tetesan dahak tebal seperti hujan deras, gelombang bau memancar dari tubuhnya. Penampilan itu sangat menjijikkan. Ketika orang-orang menyadari kebenaran setelah dibodohi dengan kata-kata meyakinkan dari wanita busuk, kemarahan mereka sangat menakutkan. Orang-orang ini semua bertindak secara alami. Meludah adalah bentuk hukuman. Wang Pianran tidak punya tempat untuk menghindar bahkan jika dia mau. Kalian sangat menjijikkan. Kalian semua pasti sudah mati. Aku akan menyuruh kakakku membunuh kalian semua. Anda masing-masing. Ah, sialan. Wang Pianran saat ini meneriakkan dirinya dengan suara serak mengancam orang lain ketika dahak tebal langsung terbang ke arahnya. Dia tidak tahan lagi dan mulai muntah dengan keras. Hahaha, semua orang tertawa keras. Ancaman Wang Pianran tidak berpengaruh sama sekali. Seperti kata pepatah, hukum tidak menyalahkan massa. Meskipun keluarga Wang kuat, mereka juga tidak berani membunuh begitu banyak orang. Wang Pianran pada saat ini mirip dengan tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak untuk memukulnya. Meskipun para penonton tidak berani membunuhnya, hukuman seperti ini, itu sudah cukup baginya untuk menderita. Itu bahkan lebih memuaskan daripada membunuhnya. Wanita berbisa seperti itu harus dihina seperti ini. Wang Pianran muntah ketika dia dikawal oleh sekelompok bawahan dari menara harta karun segudang. Su Linpu merasa senang di dalam hatinya, setelah melihat Wang Pianran pergi, dia berkata dengan suara yang jelas, sekarang, semua orang tahu bahwa menara harta karun segudang saya tidak bercanda dengan semua orang kan. Di masa depan, jika seseorang diracuni, kalian bisa datang ke menara harta karun segudang. Semuanya, yakinlah, saya jamin obat-obatan itu bekerja seperti mantra ajaib. Petik 2. Kata-kata Su Linpu adalah batu permata yang membangkitkan ribuan riak. Apa yang dia katakan bukan hanya racun bulu seribu tapi selama seseorang diracuni, mereka bisa datang ke menara harta karun segudang. Kata-kata ini dikatakan agak sombong. Manajer Su, maksudmu, tidak peduli racun apa, kalian semua bisa mengatasinya. Seseorang bertanya dengan skeptis. Su Linpu tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Berapa banyak racun yang ada di dunia ini? Bagaimana semua bisa disembuhkan? Tapi di kota Bukit Permata ini, jika bahkan menara harta karun segudang kita tidak bisa menyembuhkannya, maka tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Petik 2. Kata-kata ini diucapkan dengan dominan. Tapi menara harta karun segudang bisa mendominasi setelah memiliki Ye Yuan. Jika tanpa hal-hal yang melibatkan Ye Yuan, Su Linpu secara alami tidak berani mengatakan pembicaraan besar semacam ini. Jika ribuan malam bulu racun saja bisa disembuhkan, racun apa yang ada yang tidak bisa diobati oleh pil detoksifikasi tingkat dewa? Semua orang jelas menyadari hal ini. Menara harta karun segudang bisa menyembuhkan racun nomor 1 kota Bukit Permata, mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata semacam ini. Manajer Su, mungkinkah alkemis tamu baru milikmu itu membuat pil detoksifikasi tingkat dewa? Seseorang bertanya lagi. Su Linpu berkata sambil tersenyum, berbicara tentang alkemis tamu kita ini, Tuan Ye Yuan, dia luar biasa. Agaknya, semua orang tahu bahwa karena laut ilahinya rusak, dia tidak dapat memanfaatkan esensi ilahi. Oleh karena itu, pil obatnya semua disempurnakan dan dibentuk dengan formasi Dao. Petik 2. Apa? Penyempurnaan pil formasi Dao. Ini sebenarnya pemurnian pil menggunakan formasi Dao. Petik 2. Apa asal-usul alkemis tamu ini? Untuk benar-benar mengetahui pemurnian pil formasi Dao. Petik 2. Manajer Su menghindari subjek, sepertinya menara harta karun segudang benar-benar menyempurnakan pil detoksifikasi tingkat dewa. Setelah Su Linpu mengatakan ini segera menyebabkan keriuhan. Semua orang sudah kaget sampai membuat kegemparan. Tidak peduli apakah itu adalah pil detoksifikasi kelas dewa atau penyempurnaan pil Dao formasi, ini semua adalah hal-hal yang fantastik di kota Bukit Permata. Namun, hal-hal yang tak terbayangkan ini memang terjadi di depan mata semua orang. Melihat adegan ini, Su Linpu tersenyum sampai matanya menyipit. Dengan ini, ketenaran Ye Yuan dianggap benar-benar tersebar di kota Bukit Permata. Di masa depan,
Tidak hanya ketenaran menara harta karun segudang menutupi beberapa keluarga lainnya, para seniman bela diri yang mencari Ye Yuan untuk pil pasti akan lebih baik juga. Di kedai teh, Lu Jinghao dan Lin Zhaitian perlahan duduk kembali. Sampai sekarang, syok mereka masih belum pulih. Ketika Liang Wanru muncul, mereka berdua terkejut sampai mereka berdiri pada saat yang sama. 1000 malam bulu racun bisa disembuhkan, ini benar-benar masalah besar yang mengguncang bumi di kota Bukit Permata. Peristiwa besar yang cukup untuk mengubah status quo kota Bukit Permata saat ini. Hanya menggunakan pantat seseorang untuk berpikir dan orang juga akan tahu, mulai hari ini, bisnis menara harta karun segudang mungkin akan meledak. Kekuatan keluarga Lu dan keluarga Lin pasti akan terpengaruh. Namun, yang memiliki dampak terbesar masih keluarga Wang. Lu tua, aku benar-benar tidak tahu di mana Yang Rui pergi untuk menemukan orang aneh seperti itu. Lin Zhaitian minum seteguk teh dan berkata dengan senyum pahit. Lu Jinghao juga tersenyum pahit dan berkata, alkemis tamu baru di menara harta karun segudang ini sangat misterius, tapi aku tidak menyangka kekuatannya benar-benar hebat. Dengan bersamanya, hari-hari kedua keluarga kami di masa depan akan mengalami kesulitan. Petik 2. Iya, alkemis mampu memperbaiki pil detoksifikasi tingkat dewa, kita tidak dapat menemukan pil kedua di seluruh kota Bukit Permata juga. Namun, orang dengan sakit kepala terbesar masih Huang Lingbo. Masalah hari ini mungkin akan menjadi petir yang datang kepadanya. Lin Zhaitian berkata sambil tersenyum. Dia sedang menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Menyebabkan gangguan selama lebih dari sebulan, tapi sebenarnya hasil seperti itu. Lu Jinghao berkata dengan agak murung. Efek peristiwa yang terjadi di dunia luar, Ye Yuan benar-benar tidak menyadari. Baginya, setiap menit dan detik sangat berharga. Memurnikan pil esens ilahi tingkat dewa dan pil detoksifikasi tingkat dewa memang mengesankan, tetapi dua jenis pil obat ini hanyalah pil obat untuk membangun fondasi. Memurnikan pil tanda surgawi bintang 1 kesulitannya 10.000 kali lebih sulit daripada dua jenis pil obat ini. Bahkan jika Ye Yuan menggunakan waktu yang sangat singkat untuk memperbaiki kedua jenis pil obat ini, waktu 10 tahun masih sedikit berlebihan. Ye Yuan jatuh ke dalam kegilaan belajar dan berlatih. Pengetahuan luas tentang obat-obatan obat roh praktis mengisi otaknya dengan penuh. Ye Yuan mengertakkan gigi dan mati-matian memaksakan dirinya untuk mencernanya lagi dan lagi. Di dalam prasasti penekan dunia, waktu perlahan berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, sudah hampir 100 tahun. Tanpa debu melihat pil obat tingkat dewa di dalam formasi arai, dipenuhi dengan aroma obat, dan terdiam untuk waktu yang lama. Pil tanda surgawi bintang 1 tingkat dewa. Ye Yuan benar-benar melakukannya dan hanya menggunakan kurang dari seabad. Tanpa debu masih belum berani percaya sampai sekarang, bahwa Ye Yuan menyelesaikan sesuatu yang bahkan hutan abadi Empyrean surgawi tidak bisa lakukan. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan bakat Ye Yuan, tapi dia sekarang tahu bahwa perkiraannya hanya lelucon. Bocah di depannya ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat sama sekali. Senior, akhirnya terbentuk. Ye Yuan juga sangat bersemangat. Dia tahu bahwa dia menyelesaikan prestasi luar biasa. Tanpa debu berkata dengan suara emosional. Kamu nak, memang dilahirkan untuk alkimia. Kalau orang lain, 100 tahun pun mungkin tidak cukup untuk memahami sifat obat roh ini. Ye Yuan memahami obat roh peringkat dewa ini dengan sangat cepat. Sejak memasuki alam tanpa pamrih, dia belajar dasar-dasar alkimia, dan kemampuannya memahami sifat obat dengan sangat cepat luar biasa. Setiap jenis obat roh memiliki sifat yang berbeda, tetapi bukan berarti mereka sepenuhnya berbeda. Ye Yuan selalu dapat menemukan analogi, belajar dari kasus sebelumnya, dan menghubungkannya dengan hal lain. Setelah itu, dia dengan cepat memahami sepenuhnya sifat-sifat obat-obatan tersebut. Di jalur formasi arai, meskipun kemajuan Ye Yuan tidak secepat dalam alkimia, dia juga melakukan kemajuan yang pesat. Formasi arai untuk menyempurnakan pil tanda surgawi bintang 1 tingkat ilahi jauh lebih rumit daripada formasi esensi ilahi yang lebih rendah. Tapi Ye Yuan hanya memerlukan waktu 20 tahun dan memahaminya sepenuhnya. Senior juga mengatakan bahwa saya masuk ke alam tanpa pamrih dan memiliki titik korespondensi dengan Dao Surgawi. Itulah mengapa semuanya begitu lancar, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Mungkin begitu, tetapi bisa masuk ke alam tanpa pamrih itu sendiri juga adalah manifestasi kekuatan dan kemampuan pemahaman. Kamu benar-benar membuatku terkejut, kata tanpa debu. Terima kasih banyak atas pujian senior, sebaiknya aku minum pil obat ini dulu.
Lautan ilahi rusak selama 10 tahun, tidak ada jejak energi esensi dalam tubuh, saya sekarang sudah diambang hampir roboh. Ye Yuan sudah tidak sabar. Beberapa tahun menjadi cacat, benar-benar membuatnya sangat tersiksa. Setelah pil obat memasuki perut, kekuatan obat megah langsung menjelajahi semua anggota badan dan tulang di tubuhnya. Segera, Ye Yuan merasakan bahwa lautan ilahinya sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Pil tanda surgawi bintang 1 tingkat dewa benar-benar memenuhi reputasinya. Usaha keras selama ini akhirnya membuahkan hasil. Meskipun pil tanda surgawi bintang 1 tingkat dewa hanyalah pil Divine Tier 1, kesulitan pemurniannya bukanlah jenis yang biasa-biasa. Berapa banyak upaya yang dilakukan Ye Yuan selama hampir 100 tahun ini, hanya dia dan tanpa debu yang tahu. Pil-pil surgawi bintang 1 ini memang ajaib, untuk benar-benar dapat memicu dao surgawi untuk memperbaiki lautan ilahi. Ye Yuan berseru kaget. Tanpa debu berkata, ya, tentu saja. Tidak peduli pil obat apa, setelah mencapai tingkat dewa, itu diakui oleh hukum dao surgawi. Dengan cideramu, hanya dengan menyempurnakan pil tanda surgawi 1 bintang saja pil itu tidak bisa meninggalkan gejala sisa. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, menunjukkan pengertian. Dia memurnikan pil tanda surgawi yang bermutu tinggi tidak memiliki arti sama sekali. Meskipun pil tanda surgawi bintang 1 tingkat surga juga dapat memperbaiki lautan ilahi, itu akan menyebabkan dampak yang tidak dapat ditawar lagi pada kultivasi masa depannya. Tapi pil tanda surgawi bintang 1 tingkat dewa tidak bisa. Pemurnian ini memakan waktu 10 hari dan 10 malam. Pil tanda surgawi 1 bintang seperti master pemurnian, memahat laut ilahi Ye Yuan dengan sangat hati-hati. Akhirnya, jejak energi spiritual memasuki tubuh Ye Yuan. Setelah disempurnakan, itu berubah menjadi esensi ilahi dan mengalir ke lautan ilahi. Ye Yuan merasa bahwa perasaan mengendalikan esensi ilahi benar-benar hebat. Tuan Menara, pengasingan Ye Yuan sudah 10 tahun. Pil obat yang ditinggalkannya terlalu laris dan sudah lama habis bersih. 2 tahun ini, kinerja kita terus menurun. Keluarga Wang melewati periode yang paling sulit dan menunjukkan tanda-tanda mengangkat kepala lagi sekarang. Petik 2. Sejak insiden Liang Wanru 10 tahun yang lalu, menara harta karun segudang telah meningkat beberapa kali, menekan 3 keluarga besar. Orang bisa mengatakan bahwa kita sudah mengalahkan mereka. Terutama pil esensi ilahi dan pil detoksifikasi yang ditinggalkan Ye Yuan, tidak peduli apapun tingkatannya, semuanya sangat populer. Kualitas pil obat Ye Yuan semua lebih tinggi daripada pil obat yang sama di kelasnya. Lebih jauh lagi, mereka adalah pil obat simpanan seniman bela diri, yang secara alami sangat populer. Jumlah pil obat yang dia tinggalkan cukup banyak. Tapi itu tidak bisa bersaing dengan booming bisnis menara harta segudang. Menuju akhirnya, pil obat yang dia tinggalkan bahkan dinaikkan harga menjadi sangat tinggi. Namun begitu, itu tidak bisa menghentikan antusiasme pembeli yang meroket juga. Selalu ada orang yang tidak kekurangan uang. Akhirnya, pil obat yang ditinggalkan oleh Ye Yuan habis 2 tahun yang lalu. Pada saat itu menjadi titik balik bisnis menara harta terkumpul. Performa mereka mulai menurun. Ketiga keluarga lain akhirnya memanfaatkan peluang ini dan melancarkan serangan balik yang kuat, merebut kembali pasar. Ye Yuan tidak pernah keluar dari pengasingannya, membuat Su Linpu gelisah. Tapi Yang Rui sama sekali tidak gelisah dan berkata dengan senyum, Su tua, pandanganmu terlalu sempit dan pendek. Jika mereka ingin melompat-lompat, biarkan mereka melompat-lompat saja. Su Linpu tersenyum pahit dan berkata, saya katakan, Tuan Menara, mengapa Anda sama sekali tidak gugup? Dengan tren saat ini, kita akan kembali ke situasi seperti sebelumnya dalam waktu yang tidak lama. Yang Rui berkata sambil tersenyum, jadi apa? Jangan lupa bagaimana Ye Yuan meracik pil detoksifikasi tingkat ilahi waktu itu. Saat itu, dia hanya butuh waktu 2 bulan. Sekarang, dia masuk pengasingan selama hampir 10 tahun, pikirkan tentang itu, begitu dia keluar pengasingan, seberapa tinggi tingkat kekuatan alkiminya akan tercapai. Mata Su Linpu bersinar. Baru saat itu dia menyadari bahwa dia memang memiliki pandangan yang sempit dan hanya melihat manfaat saja. Dia lupa bahwa yang membawa perubahan ini adalah Ye Yuan. Selama Ye Yuan ada, menara harta segudang bisa bangkit kembali kapan saja. Selain itu, dia memasuki pengasingan selama 10 tahun berturut-turut. Siapa yang tahu sejauh mana kekuatan alkiminya akan meningkat? Su Linpu berkata, Tuan Menara, menurutmu, Ye Yuan bisa meracik pil tanda surgawi 1 bintang atau tidak?
Yang Rui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah seorang alkemis, pertanyaan ini, kamu seharusnya lebih jelas daripada saya kan. 10 tahun, bagaimana mungkin meracik pil tanda surgawi 1 bintang? Namun, kita bisa menunggu. Su Linpu juga merasa pertanyaannya agak lucu. Kesulitan pil tanda surgawi 1 bintang bisa dikatakan setara dengan tingkat iblis. Bahkan untuk dewa alkemi 2 bintang, sangat sedikit orang yang bisa meraciknya. Memang benar bahwa bakat Ye Yuan sangat tinggi, tetapi ingin mencapai langkah ini, itu sama sekali tidak bisa dilakukan dalam 10 tahun. Tuan Menara, maka Su Linpu akan pergi. Setelah berbicara, Su Linpu mundur. Manajer Su Linpu hampir masuk ke lobi Menara Harta Segudang tetapi dihentikan oleh sebuah suara. Dia berbalik dan tidak bisa tidak merasa sangat gembira, Ye Yuan, akhirnya kamu keluar dari pengasingan. Jika kamu masih belum keluar dari pengasingan, Menara Harta Segudang kita bisa menutup toko untuk selamanya. Ye Yuan tertawa pada dirinya sendiri dan berkata, lelucon manajer Su terlalu berlebihan. Sebelum Ye datang ini, bukankah Menara Harta Segudang sangat ramai juga? Tanpa Ye Yuan, apakah Menara Harta Segudang tidak bisa beroperasi lagi? Su Linpu tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan gagap, kamu. Lautan ilahimu, sudah pulih. Saat ini, tubuh Ye Yuan, secara samar-samar mengeluarkan getaran yang kuat, menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelum pengasingan. Itu jelas terlihat. Lautan ilahi Ye Yuan telah pulih. Surga memberi penghargaan kepada yang setia. Saya akhirnya pulih. Ye Yuan juga tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Hal semacam ini, ingin menyembunyikannya juga tidak bisa dilakukan. Sekilas terlihat jelas. Namun bagi Su Linpu, kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah hal yang terlalu mengejutkan. Itu terlalu mencengangkan. Dia juga merupakan dewa alkimia bintang 1, dan dia sepenuhnya menyadari betapa sulitnya mewujudkan pil tanda surgawi bintang 1. Bagi dewa alkimia bintang 1, ini adalah tugas yang mustahil. Dia meraih Ye Yuan dan menyuarakan suaranya dan berkata, kamu benar-benar menyempurnakan pil tanda surgawi bintang 1. Menyempurnakan pil tanda surgawi bintang 1, itu adalah bom kelas berat, jauh lebih eksplosif daripada pil detoksifikasi tingkat dewa, benda ini. Lebih penting lagi, formula pil dari pil tanda surgawi bintang 1, bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang. Untuk Ye Yuan bisa membuatnya, menunjukkan bahwa latar belakangnya jelas tidak sederhana. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihatnya? Tanpa pil tanda surgawi bintang 1, saya juga tidak mungkin memperbaiki lautan ilahi saya. Su Linpu menarik napas dingin dan menatap Ye Yuan dengan ekspresi seolah dia baru saja melihat hantu dan berkata, kamu, Nak, benar-benar aneh. Tapi, waktu kemunculmu sangat tepat, jika kamu tidak keluar, lelaki tua ini benar-benar hampir tidak tahan lagi. Ye Yuan berkata dengan bingung, dari mana asalnya? Su Linpu berkata, kamu tidak menyadari betapa populernya pil obat yang kamu buat itu di kota Bukit Permata. Su Linpu dengan singkat menceritakan situasi beberapa tahun ini. Ye Yuan juga sedikit terkejut saat mendengarnya. Ia tidak menyangka pil obat yang disulingnya ternyata begitu banyak dicari. Ye Yuan juga tidak mengelak dan langsung berkata, karena terjadi hal seperti itu, saya akan meluangkan waktu untuk menyajikan sejumlah pil obat. Saya tidak berani mengatakan tentang pil dewa tingkat menengah tingkat 1, tetapi pil dewa tingkat rendah biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Su Linpu sangat gembira dan berkata, aku tahu kamu, Nak, tidak akan lalai. Maka masalah ini akan dipercayakan kepadamu. Ye Yuan sadar bahwa dia berhutang budi pada Menara Harta Karun Segudang. Lagi pula, tanpa Menara Harta Karun Segudang yang memasok obat-obatan roh tanpa henti, dia juga tidak punya cara untuk menyempurnakan pil tanda surgawi bintang 1 dalam waktu 10 tahun. Tapi sebenarnya, keuntungan yang Ye Yuan bawa ke Menara Harta Karun Segudang tidak ada pil obat yang dia tinggalkan. Dalam 10 tahun ini, Menara Harta Karun Segudang dapat dikatakan memiliki kejayaan yang tak terbatas, menghancurkan 3 keluarga lainnya hingga mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala. Dalam hal ini, Ye Yuan memiliki kontribusi mutlak. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ada pil dewa baru yang sudah jadi di dalam ruang latihan. Anda dapat mengirim orang untuk pergi dan membereskannya sebentar. Saya mengambil semua pil ilahi tingkat dewa. Jika Anda semua mendesak, saya dapat membangun Ruda menyempurnakannya. Selain itu,
Anda membuat daftar inventaris dan mengirimkan obat-obatan roh ke ruang kultivasi. Saya akan menemui Nona Wanru dulu. Su Linpu buru-buru berkata, tentu saja. Beberapa tahun ini, Nona Wanru sangat merindukanmu. Ye Yuan tersenyum dan tiba-tiba bertanya, Manajer Su, apakah ada wilayah roh jahat di dekat kota Bukit Permata? Ekspresi Su Linpu berubah dan dia berkata, untuk apa kamu mencari wilayah roh jahat? Wilayah roh jahat bukanlah tempat yang bagus. Tanpa debu memberitahu Ye Yuan bahwa selain kota-kota di dunia surga, ada berbagai macam wilayah roh jahat. Yang disebut negeri roh jahat adalah tempat di mana para seniman bela diri yang mengalami kematian tidak normal, jiwa ilahi mereka berubah menjadi roh kematian, dan berkumpul di tempat di mana energi yin bercokol, membentuk negeri yang berbahaya. Roh-roh jahat dari negeri jahat roh saling membunuh dan memelihara satu sama lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Mereka yang mampu bertahan hidup sebagian besar adalah orang-orang yang kuat. Seniman bela diri biasa, bertarung sendirian bukanlah tandingan roh jahat sama sekali. Selain itu, jiwa ilahi para seniman bela diri merupakan makanan yang sangat baik bagi roh-roh jahat tersebut. Begitu mereka mengetahui bahwa ada seniman bela diri yang memasuki negeri roh jahat, mereka akan melancarkan serangan dengan heboh, hingga akhirnya memperbudak jiwa ilahi seniman bela diri tersebut. Namun negeri roh jahat juga akan melahirkan harta alam dengan atribut yin. Selain itu, setiap jenisnya sangat berharga. Oleh karena itu, cukup banyak seniman bela diri yang berani menghadapi bahaya dan masuk ke dalam untuk mencari harta karun. Mereka yang beruntung benar-benar dapat menghasilkan banyak uang dan bahkan mempertahankan kultivasi selama beberapa dekade, hingga 100 tahun. Oleh karena itu, saat Su Linpu mendengar bahwa Ye Yuan ingin menemukan negeri roh jahat, ekspresi langsung berubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku ingin meracik sejenis pil obat dan perlu menggunakan rumput tuil malam, jadi aku ingin melakukan perjalanan ke negeri roh jahat. Soal memiliki mutiara penekan jiwa, harta roh empir semacam ini, Ye Yuan tentu saja tidak akan mengungkapkannya. Oleh karena itu, dia membuat alasan. Dia pergi ke negeri roh jahat tentu saja bukan untuk memurnikan pil obat, melainkan untuk mencari makanan bagi tanpa debu. Roh-roh jahat dari negeri roh-roh jahat adalah makanan terbaik bagi tanpa debu. Saat ini, hanya tinggal 3 bulan lagi dari periode 10 tahun. Ye Yuan sudah tidak bisa menunda lagi. Jika dia masih tidak menemukan makanan untuk tanpa debu, Mu Lingsue tidak akan bisa bertahan. Oleh karena itu, tidak peduli apapun, perjalanan ke negeri roh jahat ini, dia harus pergi. Tapi saat Su Linpu mendengarnya, dia tidak bisa menghentikannya. Menara harta karun segudang benar-benar tidak memiliki rumput tuil malam. Harta karun alami dari negeri roh jahat sangat sulit didapat di dunia luar. Setiap kali muncul, mereka akan disita. Selain itu, harganya sangat tinggi. Justru karena itulah para seniman bela diri itu akan memasuki negeri roh jahat dengan mengorbankan nyawa mereka, ingin menemukan harta karun alam. Ini, di tempat 1 juta mil di arah timur laut kota Bukit Permata, terdapat sarang angin yin. Tempat itu adalah negeri roh jahat terbesar di sekitar kota Bukit Permata. Namun bahaya di sana juga jauh lebih besar dibandingkan tempat lain. Hanya saja negeri roh jahat lain mungkin tidak memiliki rumput tuil malam, kata Su Linpu. Ye Yuan menjadi tertarik saat dia mendengar ini. Roh-roh jahat yang terlalu biasa tidak banyak berpengaruh pada tanpa debu. Tanpa debu memberitahunya, ingin mencari negeri roh jahat yang berguna baginya, harus ada obat roh rumput tuil malam. Oleh karena itulah sebabnya Ye Yuan berkata demikian. Dia tidak menyangka memang ada. Manajer Su, bisakah Anda memberitahu saya tentang sarang angin yin ini secara detail? Kata Ye Yuan. Su Linpu mengangguk dan berkata, tentu saja. Sarang angin yin adalah negeri roh jahat terbesar di kawasan kota Bukit Permata. Kota Bukit Permata memiliki beberapa seniman bela diri kuat yang akan tinggal di sarang angin yin sepanjang tahun. Beberapa obat roh atribut yin yang diproduksi di sana sangat populer di kalangan seniman bela diri. Namun bahaya di sana juga jelas terlihat oleh semua orang, pusat kekuatan alam dewa yang mati di sarang angin yin setiap tahun tidak kurang dari 100 orang. Dikatakan bahwa di dalam sarang angin yin, terdapat roh jahat bintang 2 yang kekuatannya menyaingi alam dewa sekilas surga manusia. Sekali ditemui, rata-rata orang pasti akan mati. Ye Yuan merasakan ketakutan di hatinya ketika dia mendengarnya juga. Alam dewa mendalam gua dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah, tahap akhir, dan penyelesaian akhir. Di setiap wilayah kecil, perbedaan kekuatannya sangat besar.
Seniman bela diri mendalam gua tingkat menengah dapat dengan mudah menghancurkan seniman bela diri tingkat awal. Ye Yuan saat ini baru saja memulihkan kekuatannya dan hanyalah alam dewa mendalam gua tahap awal. Meskipun roh-roh jahat bintang 2, mereka bahkan lebih kuat dari petarung di tingkat dewa sekilas surga. Begitu bertemu dengan roh jahat bintang 2, mereka pasti akan mati. Tanpa debu mengatakan bahwa dunia bentangan surga tidak bisa dibandingkan dengan dunia hutan abadi lagi. Di dunia hutan abadi, dia akan dengan mudah melahap pohon jiwa kematian. Tapi di sini, dia paling mampu menghadapi roh jahat bintang 1 tahap akhir. Bertemu dengan roh jahat penyelesaian besar bintang 1, dia harus memberikan tempat yang luas juga. Sedangkan roh jahat bintang 2, bahkan dia juga tidak punya cara untuk menghadapinya. Ye Yuan tidak menyangka bahwa perjalanan ini benar-benar berbahaya. Su Linpu menatap Ye Yuan sekilas dan berkata, "Jika kamu berkenan untuk pergi, lebih baik biarkan Luo Jian mengikutimu." "Wanru, kamu memikirkan tentang Tuan Ye lagi kan?" Hong Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek ketika dia melihat Liang Wanru menatap kosong. Wajah Liang Wanru memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hong Yin tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat dan berkata, "Jika kamu merindukannya, apa masalahnya? Seorang jenius seperti Tuan Ye, wanita mana yang tidak suka?" Sebenarnya Hong Yin juga sangat menyukainya. Sayang sekali Hong Yin tidak memiliki kesempatan ini dan tahu bahwa dia pasti tidak akan menyukaiku. Hong Yin sudah lama menyadari bahwa Ye Yuan sangat berbakat. Selama dia bisa memperbaiki lautan ilahinya, cepat atau lambat dia akan terbang ke langit dalam satu gerakan. Bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki lautan ilahi, hanya berdasarkan keahlian uniknya dalam penyempurnaan pil formasi Dao, itu juga cukup untuk mendapatkan pijakan dimanapun. Bagi Tuan Menara yang mengirim Luo Jian untuk melindungi Ye Yuan, ini sendiri menunjukkan banyak masalah. Liang Wanru mau tidak mau menjadi tertarik ketika dia mendengar dan memandang ke arah Hong Yin dengan agak tertarik. Hong Yin menghela nafas melankolis dan berkata, "Aku tidak bercanda denganmu. Bakat alkimia Tuan Ye tidak hanya luar biasa, tetapi dia juga sentimental dan setia. Dia tidak segan-segan pergi ke keluarga Wang untuk memohon demi kamu. Pria seperti ini, wanita mana yang tidak akan tergerak? Sayang sekali dia dan saya ditakdirkan menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda." Ketika Liang Wanru mendengar kata-kata ini, dia juga merasa sedih. Lagi pula, dia bukan hanya seorang bisu, terlebih lagi, dia hanyalah seorang manusia biasa. Berbicara tentang dunia yang berbeda, bukankah lebih dari itu? Saat ini, suara ketukan terdengar di luar pintu. Hong Yin pergi membuka pintu untuk melihat dan terkejut. Orang yang datang sebenarnya adalah Ye Yuan. "Tuan Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Ah, kamu memulihkan kekuatanmu." Mulut kecil Hong Yin terbuka membentuk lingkaran dan tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa setelah lautan ilahi seorang seniman bela diri rusak, mereka masih bisa memulihkan kekuatannya. Tentu saja, itu karena tidak ada yang pernah bisa memurnikan pil tanda surgawi bintang 1. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Ya, 10 tahun pengasingan, akhirnya mencapai beberapa hasil. Beberapa tahun ini, terima kasih telah menemani Nona Wanru untuk menghilangkan kekhawatiran dan kebosanannya." Jantung kecil Hong Yin berdebar kencang, tatapannya yang memandang ke arah Ye Yuan dipenuhi dengan pemujaan. Mendengar itu, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Apa yang Tuan katakan? Wanru dan aku sudah lama menjadi teman baik yang saling menceritakan segalanya. Pengalaman hidupnya menyedihkan, tapi karakternya sangat baik. Dengan menjadi teman sedekat itu, hanya itu yang bisa kuharapkan." Liang Wanru melihat Ye Yuan masuk dan menyambutnya dengan gembira. Ketika Ye Yuan melihat Liang Wanru, dia tidak bisa menahan diri untuk meminta maaf. "Nona Wanru, beberapa tahun ini, Ye ini mengasingkan diri, meninggalkanmu sendirian di sini. Aku benar-benar minta maaf." Wajah Liang Wanru menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak terlihat dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak keberatan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tapi kali ini keluar dari pengasingan, Ye ini membawakanmu kabar baik." Saat Liang Wanru mendengarnya, dia tidak bisa menahan keraguannya, menggunakan tatapan menyelidik untuk melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak membiarkannya tergantung dan mengeluarkan 2 pil obat. Tatapan Hong Yin berubah tajam, dan dia berkata dengan heran, "Tuan Ye, ini pil Dao Skanda." Ye Yuan agak terkejut dan berkata, "Kamu benar-benar mengenali pil Dao Skanda?"
Kedua jenis pil obat ini bukanlah yang bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Di dalam menara harta karun segudang, sama sekali tidak ada pil obat seperti itu. Karena tidak ada yang bisa membuatnya. Dia tidak menyangka Hong Yin benar-benar mengenali kedua jenis pil obat ini. Ini benar-benar pil Daos Kanda. Lebih dari 30 tahun yang lalu, penguasa menara meminta pil Daos Kanda dari petinggi sebelumnya. Hong Yin beruntung pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak menyangka setelah selang waktu bertahun-tahun, saya benar-benar melihatnya sekali lagi. Tuan, ini dibuat sendiri. Hong Yin bertanya pada Ye Yuan dengan tidak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak membuatnya, mungkinkah benda itu jatuh dari langit? Hong Yin sangat terkejut. Dia tahu betapa sulitnya pemurnian pil Daos Kanda. Di antara para alkemis di kota Bukit Permata, tidak ada seorang pun yang mampu memurnikannya sama sekali. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan benar-benar menyempurnakannya. Aku tidak bermaksud begitu. Hong Yin sadar bahwa dia salah bicara dan buru-buru berkata. Ye Yuan berkata sambil tertawa, hahaha, hanya bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius. Baru kemudian Hong Yin menghela nafas lega dan bertanya, Tuan, kualitas pil Daos Kanda milik Anda jauh lebih baik daripada yang saya pernah lihat saat itu. Oh iya, ini pil Daos Kanda. Lalu yang lainnya, mungkinkah pil penambah roh? Ye Yuan berkata sambil mengangguk, Nona Hong Yin benar-benar sangat cerdas. Benar, itu justru pil penambah roh. Hong Yin tidak dapat menahan diri untuk mengingat pembicaraan besar yang dikatakan Ye Yuan di keluarga Wang. Dia tidak mengira dia benar-benar melakukannya. Liang Wanru tidak dapat membuka mulut dan berbicara karena di dalam tubuhnya kehilangan sebagian dao surgawi. Ingin membuat bagian dari dao surgawi ini, seseorang memerlukan pil penambah roh. Efek dari pil Daos Kanda ini adalah membantu Liang Wanru dapat menerobos ke alam dewa. Di dunia hutan abadi, agar orang-orang ingin menerobos ke alam dewa, seseorang harus mengembangkan alam hati hingga mencapai kesempurnaan kesatuan manusia surga. Karena ingin menerobos ke alam dewa diperlukan alam hati untuk menyelaraskan 3 jalur esensi, energi, dan roh. Namun para ahli di dunia bentangan surga mampu menggunakan pil dewa untuk mencapai efek semacam ini. Oleh karena itu, menggunakan pil ilahi untuk membantu seniman bela diri menerobos ke alam dewa, hal ini tidak dianggap banyak di dunia surga. Kecuali, kesulitan pemurnian pil Daos Kanda ini luar biasa. Rata-rata dewa alkimia bintang 1 benar-benar tidak dapat memurnikannya. Bahkan jika mereka benar-benar menyempurnakannya, harganya juga tidak terjangkau oleh rata-rata manusia. Saat itu, Ye Yuan berkata kepada Wang Lingbo, dia tidak hanya akan menghilangkan racun dari racun 1000 malam bulu roh, dia bahkan akan membiarkan Liang Wanru membuka mulutnya dan berbicara, dan membiarkannya melangkah ke alam dewa. Sekarang, semuanya terwujud. Tidak heran perasaan seperti apa yang dirasakan Wang Lingbo ketika mengetahui berita ini. Saat itu malam, bayangan gelap berkelap-kelip dan menghilang di malam hari, memasuki rumah keluarga Wang. Di depan Wang Lingbo ada seorang pria berpakaian hitam dengan pakaian bela diri. Mengenai penampilan pria berpakaian hitam itu, Wang Lingbo tidak terkejut. Kamu datang. Mungkinkah menara harta karun segudang memiliki beberapa gerakan baru? Wang Lingbo membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Pria berpakaian hitam itu menutupi wajahnya dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas sama sekali. Ye Yuan keluar dari pengasingan. Kata pria berpakaian hitam itu. Alis Wang Lingbo terangkat, sedikit senyuman aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, berandal itu akhirnya meninggalkan pengasingan. Penghinaan yang dia bawa ke keluarga Wang saya harus diselesaikan dengan benar kali ini. Lautan ilahinya pulih. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan penuh arti. Seluruh tubuh Wang Lingbo gemetar, tatapannya saat melihat pria berpakaian hitam itu sungguh sangat mengejutkan. Berita ini seperti sambaran petir baginya. Dia benar-benar menyempurnakan pil tanda surgawi bintang 1. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Wang Lingbo berteriak tanpa sadar. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tatapan panas, apakah orang tua ini perlu berbohong padamu? Dia tidak hanya menyempurnakan pil spiritual surgawi bintang 1, dia bahkan menyempurnakan pil penambah roh dan pil Daos Kanda. Apa kamu merasa wajahmu panas? Mata Wang Lingbo menatap dengan mata terbelalak. Ia kaget dengan kabar yang dibawakan pria berbaju hitam itu hingga empuk di dalam dan renyah di luar. Seperti yang dikatakan pria berpakaian hitam itu, wajahnya benar-benar panas membara. 10 tahun lalu,
Ye Yuan menyelamatkan Liang Wanru. Tamparan itu dilontarkan dengan sangat keras. 10 tahun kemudian, Ye Yuan bahkan menyempurnakan pil penambah roh dan pil Daos Kanda, sepenuhnya mewujudkan sumpahnya saat itu. Mungkinkah wajahnya tidak panas? Baru setelah sekian lama dia mencerna beritanya. Tatapannya dingin ketika dia memandang pria berpakaian hitam itu dan berkata, "Kamu seharusnya tidak datang kali ini karena kamu tidak ada hubungannya dan sengaja datang untuk mengejekku kan?" Pria berpakaian hitam itu terkekeh dan berkata, "Tentu saja tidak. Ye Yuan, dia ingin pergi ke sarang angin Yin." 2 orang, 2 kuda. Ye Yuan dan Luo Jian, satu di depan, satu lagi di belakang, berlari kencang di jalan terbuka. Hari ini, matahari belum terbit, dan kedua orang itu diam-diam sudah keluar dari kota Bukit Permata. Dalam sekejap, mereka sudah berlari beberapa puluh ribu mil jauhnya. Meninggalkan kota saat ini, Ye Yuan masih sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa begitu keluarga Wang mengetahui berita yang keluar dari kota, mereka pasti akan memberikan pukulan mematikan. Beberapa tahun ini, Ye Yuan telah menyajikan pil yang dia buat di dalam prasasti penekan dunia, meracik sejumlah besar pil obat untuk menara harta karun segudang. Pil obat ini, Ye Yuan juga telah memberitahu manajer Su, menunggu sampai dia keluar kota sebelum mulai meluncurkannya. Berita tentang dia keluar dari pengasingan juga ditutup rapat. Selain beberapa anggota inti menara harta karun segudang, tidak ada yang tahu sama sekali. Lagi pula, dia sudah memasuki pengasingan tertutup selama 10 tahun. Tidak mungkin bagi keluarga Wang untuk terus mengawasi Ye Yuan. Ye Yuan tahu bahwa untuk keluarga Wang bisa menjadi salah satu dari 3 keluarga besar, mereka memiliki leluhur dari alam dewa sekilas surga. Keluarga yang luar biasa, kekuatan Ye Yuan saat ini tidak bisa menahannya sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Hanya saja Ye Yuan tidak pernah bermimpi bahwa berita tentang dia meninggalkan pengasingan sudah lama dibocorkan kepada Wang Lingo oleh seseorang. Pembunuh dari keluarga Wang sudah lama bersembunyi di depan, siap untuk bertindak. Kedua orang itu sedang berlari kencang ketika sesosok tubuh di depan menghalangi jalan. Tidak ada desa di depan dan tidak ada penginapan di belakang tempat ini, justru tempat ini bagus untuk merampok dan membunuh orang. Mereka juga tidak melihat seseorang mengambil tindakan apapun, tetapi 2 hembusan angin menyerang mereka. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia melompat. Kuda naga terbang yang ditunggangi kedua orang itu langsung diledakkan menjadi ampas. Pusat kekuatan alam dewa di dunia bentangan langit juga tidak bisa terbang. Kuda naga terbang ini adalah alat transportasi, mampu melakukan perjalanan sejauh beberapa puluh ribu mil sehari. Dia tidak menyangka mereka akan dimusnahkan begitu saja. Menilai dari kekuatan yang ditunjukkan orang ini, dia sebenarnya adalah ahli gua mendalam yang hebat. Kedua orang itu mendarat, dan alis Luo Jian berkerut saat dia berkata, "Wang Yugan." Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak menyangka masih ada orang yang mengingat orang tua ini. Kamu Luo Jian, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, bintang pendatang baru di kota Bukit Permata, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di menara harta karun segudang." Luo Jian mengerutkan alisnya tetapi tidak menjawab. Alis Ye Yuan juga terkunci rapat saat dia bertanya, "Orang-orang keluarga Wang." Luo Jian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tetua keempat keluarga Wang sudah berada di alam dewa mendalam gua 5.000 tahun yang lalu. Dia biasanya tidak meninggalkan pengasingan. Saya tidak menyangka Wang Lingbo benar-benar mengirimnya keluar." Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Keberadaan kita telah bocor. Sepertinya, menara harta karun segudang punya pengkhianat." "Mustahil," Luo Jian berseru. Jelas sekali, dia sama sekali tidak percaya bahwa menara harta karun segudang akan membuat seseorang menjadi pengkhianat. Ye Yuan tersenyum dan tidak membantah. Meninggalkan kota kali ini, dia sudah sangat berhati-hati tetapi masih ketahuan oleh orang-orang keluarga Wang. Seorang pengkhianat pasti muncul di menara harta karun segudang. Hal ini tidak dapat disangkal. Hanya saja Ye Yuan tidak bisa menebak siapa yang akan mengkhianati menara harta karun segudang. "Siapa ini?" Luo Jian tiba-tiba berkata. Ada sasaran kecurigaan, tapi masih belum berani memastikan. "Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Bisakah kamu menghadapi orang ini?" kata Ye Yuan. Luo Jian memeluk pedangnya dan memandang Wang Yugan dan berkata, "Saya akan mencobanya. Kamu pergi dulu." Saat Wang Yugan mendengar kata-kata ini, dia tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "Bocah yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Saat lelaki tua ini berkeliaran tanpa halangan di kota Bukit Permata, kalian semua bahkan belum lahir.
Luo Jian, saya tahu bahwa kamu dipuji karena memiliki kekuatan yang mendekati penyelesaian akhir gua mendalam. Tapi di hadapan orang tua ini, sama sekali tidak ada peluang sama sekali. Luo Jian tidak pandai bicara, dia selalu menggunakan pedang untuk berbicara. Pedang panjang keluar dari sarungnya, cahaya dingin muncul. Tawa Wang Yugan tiba-tiba berhenti. Pedang Luo Jian sudah tiba di depannya. Penyelesaian besar gua mendalam. Bagaimana itu bisa terjadi? Seru Wang Yugan. Teriakan mungkin terjadi, tetapi gerakan tangan Wang Yugan tidak sedikit pun lambat. Tombak panjang keluar dari sarungnya, menusuk pedang Luo Jian dengan akurat. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuk Luo Jian terguncang hingga mati rasa, sosoknya langsung terbang secara horizontal. Kali ini, Luo Jian bertemu lawannya yang setara. Orang tua ini sungguh sangat terkejut. Kamu sebenarnya baru saja berhasil mencapai penyelesaian besar gua mendalam sebelum keluar kota. Meski Wang Yugan kaget, dia tidak khawatir. Meskipun kekuatan Luo Jian sangat kuat, dia juga bukan tandingannya. Lagi pula, dia hanya kehilangan satu langkah untuk bisa menerobos ke alam dewa sekilas surga. Sayang sekali langkah ini sesulit naik ke surga. Jika tidak ada kecelakaan, mungkin akan sulit baginya untuk menerobos dalam hidup ini. Luo Jian memandang ke arah Ye Yuan, tatapannya menunjukkan rasa terima kasih. Justru pil esensi ilahi tingkat dewa yang diberikan Ye Yuan kepadanya secara pribadilah yang membantunya menerobos kemacetan, menerobos hingga mencapai penyelesaian besar gua mendalam. Wilayah kekuasaannya selalu terjebak di puncak gua mendalam tahap akhir, namun tidak pernah menemukan kesempatan untuk menerobos. Dengan kondisi Luo Jian saat ini, pil esensi ilahi sudah lama tidak berguna baginya. Kecuali jika itu adalah pil esensi ilahi tingkat dewa. Pil dewa tingkat satu tingkat rendah yang dimurnikan Ye Yuan juga tidak banyak berpengaruh padanya. Namun pil esensi ilahi ini mampu terus dikonsumsi hingga berhasil menembus alam dewa sekilas surga. Tentu saja syaratnya adalah mengkonsumsinya tetap ada efeknya. Di bawah stimulasi pil esensi ilahi tingkat dewa, Luo Jian akhirnya berhasil menembus kemacetan yang ia alami selama bertahun-tahun dalam satu pukulan. Wang Yugan cerdas seiring bertambahnya usia dan melihat banyak hal dengan sekali pandang, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan terkejut, sepertinya bocah nakal inilah yang membantumu menerobos kemacetan. Dalam kondisimu saat ini, kecuali itu adalah pil esensi ilahi tingkat dewa. Benar-benar tidak terbayangkan, anak ini memurnikan pil esensi ilahi tingkat dewa semudah makan dan minum. Pantas saja Limbo, anak itu begitu mengkhawatirkanmu. Denganmu di menara harta karun segudang, bukankah keluarga Wangku selamanya tidak mempunyai hari untuk mengangkat kepala kita tinggi-tinggi? Berbicara lebih jauh, Wang Yugan tidak menyembunyikan niat membunuhnya sedikitpun. Luo Jian mendengus dingin dan berkata, ingin membunuhnya, lewati aku dulu. Wang Yugan tersenyum dan berkata, terobosanmu memang di luar dugaan saya. Namun, hal ini tidak akan mengubah hasilnya. Kamu masih terlalu minim pengalaman di depanku. Selesai berbicara, tombak panjang Wang Yugan terangkat, tiba-tiba menusuk tombaknya, momentumnya seperti naga. Wajah Luo Jian menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknik tombak Wang Yugan sangat berat dan kuat, dengan kesan seorang jenderal, dan mungkin dinilai berpengalaman dan kejam. Sosok Luo Jian mirip dengan selembar kertas kosong di bawah tombak panjang ini, itu bisa terkoyak oleh angin. Namun, seni pedang angin ganas Luo Jian mengambil rute yang lincah sejak awal. Dia tidak berbenturan langsung dengan Wang Yugan tetapi malah bergerak mengelilinginya. Ye Yuan, kamu pergi dulu. Aku akan menahannya, Luo Jian berteriak. Namun, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk pergi dan berkata dengan dingin, aku tidak akan pergi meninggalkan saudara Luo. Saudara Luo, jangan ragu untuk melepaskannya. Jika saudara Luo binasa, aku akan mati bersamamu. Kata-kata ini diucapkan dengan tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Suara Ye Yuan memasuki telinga, Luo Jian sangat tersentuh di hatinya. Ye Yuan memang orang yang sentimental dan setia. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Kata-kata itu sangat membangkitkan semangat Luo Jian. Kekuatan pedang di tangannya meningkat sedikit. Ye Yuan hanyalah gua mendalam tahap awal. Perbedaan antara keduanya terlalu besar, dan dia tidak bisa melakukan intervensi sama sekali dan hanya bisa mengamati dari pinggir lapangan. Kekuatan Ye Yuan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Namun saat ini dia tidak mampu melintasi alam besar untuk bertempur seperti di dunia hutan abadi. Menghitung suara Dewa Naga, kartu truf ini,
kekuatan tempur Ye Yuan saat ini juga setara dengan seniman bela diri gua mendalam tingkat menengah. Melihat Ye Yuan tidak berniat melarikan diri, Wang Yugan juga menghela nafas lega. Terobosan Luo Jian berada di luar ekspektasinya. Jika Ye Yuan ingin melarikan diri, dia pasti bisa membunuh Luo Jian. Tapi ingin menangkap Ye Yuan lagi akan sulit. Baru saja memasuki penyelesaian besar gua mendalam, dan kamu sudah mampu bertarung sejauh ini dengan lelaki tua ini. Cukuplah untuk merasa bangga. Wang Yugan diam-diam juga tercengang. Ketinggian pemahaman hukum Luo Jian ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Jika Luo Jian berhasil menembus 10 atau 8 tahun lebih awal, mungkin dia benar-benar tidak pasti bisa menjadi lawan Luo Jian yang sekarang. Tetapi saat ini, dia sangat mendominasi. Luo Jian sudah terdesak ke jalan buntu. Teknik tombaknya berat dan kuat, tapi kecepatannya tidak lambat. Kegesitan Luo Jian sangat diabaikan di hadapannya. Tiba-tiba, ekspresi Wang Yugan berubah. Semburan niat pedang yang menakutkan melonjak ke arah langit. Seluruh tubuh Luo Jian terbakar api, kulitnya menjadi merah anggur. Kehidupan abadi surga dan bumi. Dalam sekejap, kecepatan dan kekuatan seluruh tubuh Luo Jian melonjak lebih dari 10 kali lipat. Luo Jian yang awalnya ditempatkan sebenarnya sedikit lebih unggul saat ini, seluruh tubuhnya mirip dengan hantu, menyerang ke arah Wang Yugan. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar beberapa ratus gerakan, kecepatannya sangat cepat. Langkah ini seperti cara bertarung yang saling menghancurkan. Ye Yuan menyadarinya, gerakan ini adalah semacam gerakan membakar esensi ilahi, yang mampu membuat kekuatan Luo Jian meroket lebih dari 10 kali lipat. Namun dengan cara ini, akan menimbulkan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Terlebih lagi, dengan intensitas pertarungan saat ini, Luo Jian tidak dapat bertahan lama. Jika dia tidak bisa menghabisi Wang Yugan, maka yang menunggu mereka berdua hanyalah kematian. Berat, meskipun gerakan ini sangat kuat, kamu akan mati terlebih dahulu sebelum mengalahkanku. Wang Yugan berkata sambil mencibir dingin. Meskipun tekanannya besar, karena Luo Jian ingin mengalahkannya dalam waktu singkat, hal itu tidak dapat dilakukan sama sekali. Serangan pedang lainnya datang, Wang Yugan merespons dengan senyuman dingin. Pedang ini tidak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak ragu sedikit pun, langsung mengangkat tombaknya dan menyerang. Tapi saat ujung tombaknya hendak menyentuh pedang panjang itu, pedang Luo Jian secara aneh menghilang dari depan matanya. Mata Wang Yugan menyusut, ingin bereaksi lagi, tapi sudah terlambat. Dua suara logam memasuki daging terdengar. Tombak panjang Wang Yugan menembus dadanya, membawa Luo Jian ke udara. Sementara pedang Luo Jian juga menembus dada Wang Yugan. Saling menghancurkan, kedua orang itu memuntahkan seteguk besar darah pada saat bersamaan. Terutama Luo Jian, darah segarnya yang berwarna emas mengalir di sepanjang tombak panjangnya, penampilannya sangat tragis. Luo Jian yang tergantung di tombak panjang sudah tidak sadarkan diri. Mata Wang Yugan dipenuhi ketidakpastian. Mengapa pedang itu tiba-tiba menghilang secara aneh? Tapi tak lama kemudian, tatapannya menampakkan tatapan tajam, dengan heboh mengumpulkan esensi ilahi, ingin memutar tombak panjang itu. Dia ingin menghancurkan isi perut Luo Jian hingga berkeping-keping. Tapi saat ini, cahaya dingin melintas. Ye Yuan sudah bergegas mendekat. Ye Yuan mengatur waktunya dengan tepat sehingga Wang Yugan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan mematikan. Meskipun Wang Yugan sangat kuat, dia belum begitu kuat sehingga dia tidak takut dengan serangan Ye Yuan. Seni pedang yang bagus. Sayang sekali kamu masih terlalu tidak terampil. Wang Yugan berteriak keras. Tidak ada waktu untuk memutar tombak, langsung menjulurkan kaki dan menendang Luo Jian hingga terbang. Tendangan ini sangat kuat dan berat, langsung menendang Luo Jian terbang beberapa puluh ribu kaki jauhnya. Gerakan Wang Yugan sangat lincah. Tombak panjang itu diayunkan dan mengarah ke Ye Yuan. Dalam pandangan Wang Yugan, dengan kekuatannya, meskipun terluka parah, membunuh Ye Yuan hanyalah masalah sebuah gerakan. Tapi saat itu, sedikit senyum mengejek muncul di sudut mulut Ye Yuan. Tatapan Wang Yugan berubah menjadi serius. Raungan naga yang menggetarkan terdengar. Setelah tiba di dunia bentangan surga, Ye Yuan mengeluarkan suara Dewa Naga untuk pertama kalinya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mengeluarkan suara Dewa Naga setelah menerobos ke alam dewa. Di dunia hutan abadi, dia mampu mengumpulkan kekuatan Dao Surgawi. Membunuh orang hanya tinggal menjentikkan jari dan tidak perlu menggunakan suara Dewa Naga sama sekali. Namun,
Ye Yuan yang menerobos ke alam dewa dengan melepaskan suara Dewa Naga sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Keterbatasan alam membuat Ye Yuan benar-benar tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari gerakan ini. Kebangkitan jiwa naganya secara langsung memahami suara Dewa Naga tingkat pertama. Namun karena keterbatasan alam, dia hanya bisa melepaskan kekuatan level awal dari jurus ini. Selain itu, dia hanya bisa bertahan 2 hingga 3 napas waktu. Tapi sekarang, keterbatasannya jauh lebih sedikit. Jurus suara Dewa Naga ini berada di batas penyelesaian tingkat pertama. Melompat dari alam ke alam untuk bertarung bukanlah halangan. Jika Wang Yugan berada di masa puncaknya, Ye Yuan tentu saja tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, itu sempurna. Seluruh tubuh Wang Yugan seperti disambar petir, dikejutkan oleh gerakan ini hingga dia mengeluarkan darah dari 7 lubang. Terutama luka itu, di bawah pengaruh suara Dewa Naga, luka itu tiba-tiba membesar, darah segar kemasan menyembur keluar seperti air mancur. Hasil pertempuran yang Luo Jian tukar dengan nyawanya sebagai harga, Ye Yuan tidak bisa menyia-nyiakannya apapun yang terjadi. 10 napas. Ini adalah batas yang bisa dicapai Ye Yuan saat ini. Lagi pula, Ye Yuan tidak punya sisa kekuatan untuk melarikan diri lagi. Perbedaan antara dia dan Wang Yugan terlalu besar, dan dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Mampu menumpuk cedera di atas cedera sudah menjadi batasnya. Detik berikutnya, sosok Ye Yuan mundur secara eksplosif, meraih Luo Jian dan melaju ke kejauhan. Tua gila, dendam hari ini, Ye ini telah mengingatnya. Kepalamu yang busuk akan tetap di tubuhmu untuk sementara waktu. Ye Yuan pasti akan datang untuk mengambilnya suatu hari. Sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan Wang Yugan, kata-kata dingin Ye Yuan bergema di udara. Kulit Wang Yugan pucat pasi. Dia tidak mengira bahwa Ye Yuan, gua mendalam di tahap awal ternyata punya jurus hebat di dalam tubuhnya. Hukum langit dan bumi yang terkandung dalam serangan gelombang suara tingkat ini terlalu menakutkan. Jika kekuatan Ye Yuan sedikit lebih kuat, dia pasti harus menemui ajalnya di sini hari ini. Wang Yugan tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang alkemis, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Hanya berdasarkan gerakan ini saja sudah cukup bagi Ye Yuan untuk menyapu lawan yang levelnya sama. Bahkan seniman bela diri gua mendalam tingkat menengah pun mungkin bukan tandingan Ye Yuan. Hanya pusat kekuatan gua mendalam tahap akhir yang bisa menghadapi Ye Yuan. Masalah hari ini sepertinya Luo Jian menyelamatkan Ye Yuan. Sebenarnya, jika dilihat dari sudut lain, Ye Yuan masih menyelamatkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia membantu Luo Jian untuk menerobos, bahkan jika Luo Jian menghabiskan semua kartu trufnya, dia tidak mungkin menyakitinya juga. Langkah tadi jelas merupakan teknik bela diri tertinggi ras iblis. Dia adalah manusia. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik bela diri itu? Wang Yugan meminum pil obat, tatapannya penuh kewaspadaan. Dadanya memiliki lubang besar yang terbuka, tampak sangat suram. Luka yang disebabkan Luo Jian hanyalah selebar pedang. Tapi suara Dewa Naga Ye Yuan dengan paksa membuat lubang besar di lukanya. Hanya saja, meski lukanya parah, itu tidak cukup mengancam nyawa. Ingin membunuh pusat kekuatan alam dewa sangatlah sulit. 3 hari kemudian, luka-luka Wang Yugan akhirnya dapat dikendalikan. Dia mengeluarkan jimat dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, situasinya telah berubah, penyergapan gagal. Kirimkan penatua kedua, penatua ketiga. Anak itu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Selesai berbicara, jimat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, menghilang di udara. Saat ini, Ye Yuan membawa Luo Jian yang terluka parah dan sekarat, dan sudah melarikan diri beberapa puluh ribu mil jauhnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a